Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Hasan dengan NIM 3333240072 di tutorial statistika 2 modul pertama mengenai estimasi parameter. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan di shift 3, yang dimana di shift 3 ini terdapat 3 soal yang termasuk dari estimasi parameter. Nah, untuk tugas mingguannya itu akan saya bacakan. Jadi nomor 1 itu dari 700 pengguna aplikasi belanja online yang disurvei, diketahui 45 orang menggunakan metode pembayaran transfer bank. Kita akan menentukan interval kepercayaan 90% untuk proporsi sesungguhnya pengguna aplikasi yang menggunakan transfer bank. Lalu soal yang kedua itu, penelitian dilakukan membandingkan minat penonton bioskop antara pria dan wanita. Nah, dari 450 responden pria, terdapat 260 orang yang rutin menonton film bioskop. Dari 500 responden wanita, terdapat 110 orang yang rutin menonton film bioskop. Nah, kita juga akan menentukan interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi sesungguhnya antara pria dan wanita yang rutin menonton film bioskop. Kemudian di soal yang terakhir, yaitu soal ketiga, sebanyak 9 komponen elektronik dipilih secara acak dari suatu proses produksi. Dari pengujiannya diperoleh simpangan baku umur pakai sebesar 1,2 jam yang diasumsikan umur pakai komponen berdistribusi normal. Kita akan menentukan interval kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku umur pakai seluruh komponen elektronik. Nah, dari 3 soal ini kita akan menyelesaikannya dengan software RStudio dan juga Minitab. Oke, kita langsung saja ke software RStudio-nya. Di sini saya sudah menyediakan sintak untuk 3 soal ya. Oke, yang soal pertama itu dia termasuk estimasi satu proporsi, dimana jumlah sampel itu ada 700, dan untuk nilai X-nya itu 455, dan proporsinya itu dia tuh dari nilai X-nya ini dibagi oleh si jumlah sampelnya ini. 0,1 itu merupakan interval kepercayaan dari 90%, yang dimana kita bisa lihat di soal tadi interval kepercayaannya 90% untuk proporsi sesungguhnya pengguna aplikasi yang menggunakan transfer bank. Nah, jadi kita menggunakan interval 90%, maka kita menggunakan A pada 0,1. Sini ada interval untuk Z, yaitu Z kritis, yang dimana kita menggunakan sintak kinom, yang dimana kinom ini perhitungan adalah 1 dikurangin dari si interval kepercayaannya. Nah, kemudian ada standard error. Nah, untuk standard error kita menggunakan program Quartz, yang dimana proporsi akan dikalikan oleh 1 dikurang oleh proporsi dan dibagi oleh jumlah sampelnya. Dan berikutnya itu kita akan mencari batas bawah dan atasnya dari si interval kepercayaannya itu, yang dimana untuk batas bawah itu proporsinya si P dikurang oleh Z kritis dikalikan oleh standard error, dan untuk batas atasnya itu ditambahkan. Dan kemudian di sini ada cetak hasil, yang dimana untuk chat ini itu akan menampilkan interval dari
Oke, kita langsung aja ke software RStudio nya ya. Di sini saya sudah menyediakan sintak untuk 3 soal dari estimasi parameter. Nah, di sini sintak-sintaknya itu sudah saya siapkan, dan jika belum itu bisa menekan Ctrl Shift N untuk membuat script baru dan menulis sintaknya di script baru tersebut. Oke, yang pertama soal nomor 1 itu dia mengenai estimasi proporsi. Nah, di soal tersebut mengenai estimasi proporsi, yang pertama kita ketik di sintak ini adalah kita menulis informasi dari soalnya, yang dimana data sampelnya itu n nya itu adalah 700 dan untuk x itu adalah 455. Lalu sini ada proporsinya, yang itu dari nilai x dibagikan oleh si keseluruhan sampelnya itu. Kemudian alpha ini merupakan interval dari kepercayaannya, yang dimana nilainya itu adalah 0,1. Kenapa dia menggunakan nilai 0,1 interval kepercayaannya? Karena interval kepercayaan pada soal itu dia menggunakan interval kepercayaan 90%. Jika menggunakan interval kepercayaan 90%, maka dia akan menggunakan nilai itu adalah 0,1. Dari mana? Dari perhitungan 1 dikurang dari interval kepercayaannya itu, yaitu 0,9. Jika dijadikan bilangan desimal, maka dihasilkannya adalah 0,1. Oke, kemudian setelah itu ada interpolasi untuk z, yang dimana si z kritis ini perhitungannya dia menggunakan salah satu program yang bernama Kinom, yang dimana Kinom ini akan menghitung 1 dikurangin oleh si interval kepercayaannya itu. Kemudian ada standar error. Nah, untuk standar error ini dia menggunakan squared, yang dimana proporsinya dikalikan oleh 1 dikurang P dibagikan oleh si sampelnya itu. Nah, selanjutnya ada si batas bawah dan atasnya dari interval kepercayaannya, dimana untuk batas bawah dia perhitungannya adalah P dikurangin oleh si z kritisnya lalu dikalikan oleh standar errornya, sedangkan untuk batas atas itu ditambahkan. Dan ada cetak hasil, dimana si chat ini itu untuk menampilkan teks interpolasi nilai z kritisnya, yang dimana akan didapatkan dari nilai si z crit strip 3 ini, dan bawahnya pun sama. Oke, yang ini kita akan langsung running saja dengan cara Ctrl N. Oke, setelah di running, di sini kita mengetahui bahwa nilai dari interpolis atau z kritisnya itu dia senilai 1,644 sekian. Untuk standar error adalah 0,180 sekian, dan untuk interpolis nilai z kritis itu untuk interval kepercayaan 90% nya itu dia adalah di angka 0,620347, dan untuk batas bawah dan untuk batas atasnya adalah 0,679653. Oke, selanjutnya kita akan ke software Minitab ya untuk pembuktian di soal nomor 1 ini. Oke, kita udah ada di software Minitab ya. Yang pertama kita akan adalah kita ke kita ke stat, dan lalu ke basic statis, lalu kita milih estimasi satu proporsi. Kemudian di sini kita cari summaries data, dan kita akan masukkan di mana number event itu adalah 700 dan untuk number travel itu adalah 455. Kemudian untuk optionnya itu di sini kita menggunakan interval 90, maka kita ganti 90. Ini kita ganti ke normal approximation. Klik OK, lalu kita klik OK. Oke. Maaf, kebalik untuk number threshold 700 dan number event adalah 455. Oke, kita klik OK. Nah,
Di sini hasilnya sama, yaitu 0,20347 dan 0,67963. Lalu kita ganti nama salah 1072. Oke, berikutnya soal nomor 2. Yang dimana soal nomor 2 itu merupakan estimasi selisih dua proporsi, yang dimana pada soal dia terdapat dua nilai n dan juga dua nilai x, yang dimana nilai n itu untuk responden pria 450 dan untuk responden wanita adalah 500. Dan untuk pria yang rutin nonton ke bioskop itu 160 orang dan untuk wanita 150 orang. Dia akan menggunakan interval kepercayaan itu adalah 95%. Ya, kita langsung aja ke studionya, dimana yang sudah saya kasih tahu sebelum melalui soal penulisan informasi dari soalnya, yaitu yang untuk pria yang sering datangnya itu 260, yang nilai si sampel itu 450, untuk wanita 500 dan yang sering datang itu 110, dan untuk alpanya itu adalah 0,05 jika kita menggunakan interval kepercayaan 95%. Lalu di sini ada predif. Predif ini dia merupakan dari si selisih proporsinya, yang dimana perhitungan si predif ini tuh dia nilai P-nya dikurang sama nilai P yang kedua, jadi P1 ke P2. Si predif ini tuh sebutannya tuh derajat kebebasan. Nah, si predif ini tuh dia adalah derajat kebebasan. Nah, lalu kita ada standar error, dia sama seperti sebelumnya menggunakan squared. Namun sini adalah P1 nya dikalikan oleh 1 dikurang P1, lalu dibagikan oleh data sampel di satunya, lalu ditambahkan oleh P2 dikalikan 1 dikurang P2 dibagi oleh data sampel yang kedua. Nah, untuk nilai Z kritisnya itu sama seperti sebelumnya menggunakan kinom, yang dimana 1 dikurangin si interval kepercayaannya, yaitu 95% itu. Lalu di sini ada batas bawah dan batas atas dari interval kepercayaannya, yang dimana untuk batas bawahnya itu dari si derajat kebebasan ini dikurangin oleh si Z kritisnya ini, lalu dikalikan oleh standar error. Nah, kemudian di sini untuk melihat hasilnya. Oke, ini kita langsung jalankan saja. Nah, sini kita mendapatkan standar error itu ada 0,029 sekian dan kritis itu 1,959 sekian. Lalu untuk 95% dari selisih proporsi itu adalah 0,2994 sekian dan 0,416094 sekian. Oke, langsung kita ke mini tab ya. Untuk soal nomor 2 kita ke start, basic start, namun kita menggunakan dua proporsi. Di sini kita pilih summarize data. Nah, untuk sampel tadi untuk si trials itu adalah 450 dan si 450 dan 500, dimana ini 260 dan ini 110. Dan untuk optionnya itu 95 ya. Ini oke, lalu klik oke. Ini hasilnya sama seperti sebelumnya. Jika emang ada perbedaannya, ini bisa kita ubah desimalnya. Karena sini desimalnya di angka 6, kita ke angka 7. Nah, untuk hasilnya sama seperti di RStudionya. Lalu kita gantikan saja di sini rename. Oke, berikutnya soal nomor 3, yaitu sebanyak 9 komponen elektronik dipilih secara acak dari proses produksinya, dari suatu proses produksi. Nah, simpangan baku umur pakaian itu sebesar 1,2 jam. Dan diasumsikannya sebagai distribusi normal. Lalu kita tentukan interval kepercayaannya 95%. Oke, di sini kita balik lagi ke RStudionya.
Nah, di sini itu termasuk dari estimasi variansi, yang dimana nilai si n nya itu adalah 9, lalu nilai simpangan bakunya 1,2, lalu nilai dari tingkat kepastian itu 0,05, dan di sini ada derajat kebebasannya itu dari si sampel itu dikurangin 1, dan kemudian sini ada nilai C square. Nah, nilai C square ini didapatkan untuk derajat kebebasan dan juga untuk batas atas dan batas bawah, dimana menggunakan perhitungannya menggunakan Qiyaas 1 dikurangin si interval kepercayaan. Nah, lalu di situ ada hitung interval kepercayaan untuk variansi, yang dimana ini menggunakan derajat kebebasan lalu dikalikan oleh S2 lalu dibagikan oleh nilai dari C square. Untuk yang upper juga sama. Kemudian di sini ada hitung interval kepercayaan untuk simpangan bakunya, yang dimana untuk simpangan baku bawah dan simpangan baku atas itu menggunakan square. Oke, langsung kita jalankan saja. Nah, di sini hasilnya adalah untuk variansinya itu 0,656 sekian dan 5,285 sekian, dan untuk simpangan bakunya itu 0,810 sekian dan 2,298 sekian. Nah, kemudian kita ke Minitab, lalu kita ke Stat, kita ke Basic Stat, kemudian kita ke One Variance. Kita milih yang simple varian dulu. Nah, untuk sampel saya 9, tapi untuk sampel varians itu adalah 1,44. Kenapa? Karena dari di rumus RCD nya juga di sini ada S2, yang dimana S2 itu adalah simpangan baku dipangkatkan 2, berarti 1,2 dikali 1,2 maka masuknya 1,44. Maka kita option, kita lihat apakah interval kepercayaannya sama 95. Jika sama kita oke, maka ditemukan di sini kita ubah desimalnya menjadi 7, dan nilainya sama, yaitu 0,65698 sekian dan 5,2850 sekian. Oke, berikutnya ini soal terganti nama dulu, ini soal 3A. Oke, yang berikutnya kita akan mencari si variansi sampelnya ya. Kita berikutnya akan mencari si standar deviasinya. Terus standar deviasinya tetap sama, itu 1,2. Lihat option sama, oke. Dan ini kita ganti desimalnya, itu hasilnya 0,810554 sekian dan 2,2989251. Hasilnya sama seperti di RStudio. Hal 3. Oke guys, oke, mungkin segitu dari saya untuk pengerjaan tugas mingguan di shift 3 ini menggunakan RStudio dan Minitab. Saya Hasan dari kelompok 22. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penyampaian maupun dari segi perkataannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.